Ini adalah pesawat E-3 Sentry milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Kode nama huruf E mengindikasikan pesawat ini memiliki fungsi di bidang elektronika. Pesawat ini lebih dikenal sebagai AWACS, singkatan dari Airborne Warning and Control System. Pesawat militer ini memang tidak dilengkapi dengan senjata, tetapi meskipun tidak memiliki kekuatan penghancur, keberadaan pesawat ini bisa menjadi kunci kemenangan dalam pertempuran udara. Selain E-3 Sentry, ada beberapa pesawat lainnya yang memiliki fungsi yang sama. Sesama dari Amerika, ada E-2 Hawkeye yang berukuran lebih kecil dan menggunakan baling-baling. Rusia memiliki A-50 Smel yang menggunakan platform Ilyushin IL-76. Cina juga memiliki pesawat serupa yang berbasis Ilyushin 76, namun dengan avionik dan radar buatan sendiri. Pesawat ini diberi nama KJ-2000 atau Kongjing Lianjian yang secara harfiah berarti peringatan udara 2000. India juga mengembangkan pesawat semacam ini menggunakan platform Embraer EMP-145. Pesawat ini diberi nama Netra. Bagi orang Indonesia, tidak perlu dijelaskan apa arti Netra. Kemudian ada Arieye atau Global Eye buatan Saab dari Swedia. Dan masih ada beberapa jenis lainnya, termasuk yang menggunakan helikopter sebagai platformnya. Pesawat-pesawat ini disebut sebagai Airborne Early Warning and Control, disingkat AEWNC. Kadang diucapkan EUNC atau AWAC. Istilah lain yang populer di masyarakat umum adalah AWACS, Airborne Warning and Control System. Istilah AWACS sebenarnya adalah nama spesifik yang disematkan pada Boeing E-3 Sentry yang berplatform Boeing 707 dan juga AWACS Jepang yang menggunakan Boeing 767. Namun, istilah ini juga menjadi sinonim dan digunakan untuk menyebut AEWNC secara umum. Maka, selanjutnya dalam video ini, kita akan memakai istilah AWACS karena lebih enak diucapkan daripada AEWNC. Jadi, apa sebenarnya pesawat AWACS ini? AWACS pada dasarnya adalah sebuah radar terbang. Pesawat AWACS pada dasarnya adalah pesawat terbang yang menggotong dan mengoperasikan radar. Maka dari itu, pesawat AWACS biasanya dibuat dengan menambahkan perangkat radar pada pesawat terbang yang sudah ada. Sebagai contoh, E-3 Sentry menggunakan Boeing 707, A-50 menggunakan Ilyushin IL-76, Global Eye menggunakan Bombardier Global 6000. Kecuali E-2 Hawkeye, pesawatnya dibuat khusus dari awal. Bahkan kebalikannya, berbasis E-2 Hawkeye kemudian dibuat versi kargonya menjadi C-2 Greyhound. Lalu, apa yang membedakan antara radar yang dibawa pesawat ini dengan radar yang berada di darat? Bukankah radar di darat bisa dibuat dengan ukuran lebih besar dan memungkinkan suplai listrik yang besar dan terus-menerus? Meskipun benar demikian, namun menempatkan radar pada pesawat terbang memberikan banyak kelebihan yang tidak bisa dicapai oleh radar di darat. Yang pertama adalah jangkauan atau luas area cakupan. Dengan posisi radar yang berada di ketinggian, jangkauan radar akan jauh lebih luas. Kontur permukaan bumi seperti perbukitan, gunung, atau gedung-gedung bertingkat tidak akan menghalangi gelombang radar. Radar di darat juga tetap memiliki keterbatasan jangkauan meskipun berada pada wilayah yang rata, misalnya permukaan laut. Ada faktor penghalang yang tidak mungkin dihindari, yakni lengkungan bumi. Objek di kejauhan akan tertutup horizon atau garis cakrawala. Jarak garis cakrawala dari ketinggian mata manusia yang berdiri di tepi pantai hanya sekitar 5 km. Jika antena radar ditempatkan setinggi 20 meter, maka garis cakrawala akan berjarak 16 km. Objek di permukaan laut yang berada lebih jauh dari 16 km tidak akan terdeteksi. Semakin jauh, area gelap ini semakin tinggi.
Dengan ketinggian antena radar 20 meter dari permukaan laut, pesawat terbang musuh yang terbang rendah sekitar ketinggian 100 meter di atas permukaan laut baru akan terdeteksi di jarak 60 km. Padahal, jangkauan gelombang radar sebenarnya bisa mencapai ratusan kilometer. Selama musuh terbang rendah dan menjaga jarak, maka dia tidak akan terdeteksi. Tetapi, dengan membawa terbang radar di ketinggian, masalah ini akan teratasi. Area yang tadinya tertutup kontur pegunungan dan lengkungan bumi, kini tidak lagi tersembunyi. Pesawat musuh tidak bisa lagi menghindari deteksi radar dengan cara terbang rendah. Memang, di darat ada teknologi radar OTH atau Over the Horizon, disebut juga BTH atau Beyond the Horizon. Radar ini menggunakan gelombang frekuensi rendah yang bisa dipantulkan ke ionosfer atau frekuensi sangat rendah yang bisa dibiaskan mengikuti kontur bumi. Namun, kelemahan radar ini membutuhkan antena yang sangat besar dan akurasinya atau resolusinya sangat rendah. Hanya bisa mendeteksi ada objek di kejauhan, tetapi tidak bisa dengan akurat mengukur jarak, ketinggian, dan arah objek tersebut. Maka, untuk deteksi jarak jauh yang akurat, solusinya tetap pesawat AWACS. Pesawat AWACS yang terbang setinggi 9 km mampu mendeteksi objek terbang rendah hingga jarak 400 km dan mencakup area 312.000 km persegi. Jika pesawat itu terbang di atas kota Magelang, radarnya bisa mencakup 80% Pulau Jawa. Pesawat AWACS Amerika yang terbang di wilayah perbatasan Polandia-Ukraina bisa mencakup hampir seluruh bagian barat wilayah Ukraina, mendeteksi setiap pesawat Rusia dan menginformasikannya kepada Ukraina. Jadi, meskipun radarnya mungkin tidak sekuat radar di darat karena keterbatasan sumber tenaga, namun dengan posisinya, radar pesawat AWACS memiliki jangkauan berkali-kali lipat. Kemudian, kelebihan kedua adalah mobilitas. Karena berada pada platform pesawat, maka radar ini memiliki mobilitas yang tinggi. Radar bisa berpindah-pindah dengan mudah. Ini sebenarnya sangat cocok untuk negara dengan wilayah yang luas seperti Indonesia. Jika ada ancaman di suatu wilayah, maka pesawat AWACS bisa diterbangkan untuk memantau wilayah tersebut. Karena mobilitasnya ini juga menjadikannya lebih sulit untuk dihancurkan musuh. Radar di darat jelas tidak bisa menghindar jika diserang musuh. Bahkan bisa diserang tidak hanya dari udara, namun juga dari darat, misalnya dengan artileri. Dan saat ini juga sangat rentan oleh serangan drone kamikaze atau loitering munition. Pesawat AWACS bisa terbang menghindar jika ada ancaman mendekat. Kelebihan ketiga, pesawat ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk bisa mendeteksi pesawat dengan teknologi stealth atau siluman. Geometri atau bentuk pesawat siluman saat ini dirancang flat di bagian bawah untuk menghamburkan gelombang radar. Ini berarti memang dirancang untuk gelombang radar dari bawah. Di bagian atas masih ada permukaan melengkung yang lebih memantulkan gelombang radar. Maka, dengan deteksi dari atas, kemungkinan berhasil mendeteksi lebih besar. Pesawat AWACS memberikan keuntungan yang besar dalam pertempuran udara ke udara. AWACS bisa membagikan hasil deteksi radarnya ke pesawat-pesawat tempur kawan. Dengan demikian, pilot-pilot pesawat tempur memiliki kesadaran situasional yang lebih tinggi. Dia bisa mengetahui posisi pesawat tempur musuh di segala arah, tidak hanya di depan. Karena jika hanya mengandalkan radarnya sendiri, cakupan radar yang dibawa pesawat tempur umumnya hanya mencakup arah depan. Kemudian, karena bisa menerima data deteksi dari radar AWACS, pesawat tempur yang mendekati wilayah musuh bisa mematikan radar yang dibawanya. Dia mengandalkan data radar dari pesawat AWACS. Dengan mematikan radar, pesawat tempur tersebut lebih sulit untuk dideteksi musuh. Dengan dukungan pesawat AWACS dan dilengkapi dengan jaringan komunikasi serta pertukaran data, maka setiap unit tempur baik di udara, darat, dan laut memiliki kesadaran situasional yang tinggi. Mereka tahu di mana posisi musuh dan posisi kawan. Karena pentingnya pesawat tersebut,
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas sudah seharusnya memiliki pesawat peringatan dini atau AWNC alias AWACS. Negara tetangga Indonesia yakni Singapura dan Australia sudah lama memiliki dan mengoperasikan pesawat jenis ini. TNI Angkatan Udara sudah lama menyampaikan kebutuhan pesawat AWNC ini. Indonesia minimal mengoperasikan 4 unit pesawat peringatan dini. Ada beberapa kandidat pesawat AWNC yang dilirik oleh Indonesia. Di antaranya adalah Boeing 737-E7 Wedgetail, Saab 2000 Ariane, Saab 6000 Global Eye, dan Airbus C295-AEW. Airbus C295-AEW ini tampaknya menjadi kandidat paling kuat. Selain dari segi spesifikasi teknis dan harga, TNI Angkatan Udara juga telah mengoperasikan beberapa pesawat C295 sebagai pesawat angkut. Namun, apapun pilihannya, sudah saatnya Indonesia memiliki pesawat peringatan dini yang tentunya juga harus kompatibel dengan pesawat tempur yang dimiliki, baik yang sudah ada maupun yang sedang dipesan. Meskipun memiliki pesawat AWNC yang canggih, tidak ada gunanya jika tidak mampu berkomunikasi dan melakukan pertukaran data dengan pesawat tempur yang dimiliki. Sampai jumpa.